Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Saya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Bapak, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurusyono masuk, Pak Gurusyono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami pada sore hari ini terkait dengan persoalan-persoalan di mana pada saat ini yang sudah diperbincangkan atau diperdebatkan di publik, yaitu masalah ijazah palsu ini. Tentu dalam hal itu kita berharap agar semua kebenaran segera terungkap dan tuntas agar negara kita ini maju, adil, dan makmur. Seterusnya, kita sebagai bangsa kita cukup dipermalukan bila terulang setiap perguruan tinggi tidak teliti seorang yang ijazah tidak jelas. Semoga tidak terulang. Tugas aparat hukum tetap tegak lurus demi keadilan dan Undang-Undang Dasar 1945. Belajar untuk menjadi teladan, bersih, jujur, dan adil. Negara kalau diurus dengan orang-orang licik, siap-siap menghadapi kehancuran yang luar biasa, cepat selama dari sekarang. Pak SBY baik jujur, benar-benar sayang rakyat, dan menjaga milik negara. Semoga sehat selalu, dipanjangkan usianya. Betul, tegakkan keadilan itu satu-satunya jalan keluar untuk baik tanpa pandang bulu. Seterusnya, teman-teman, semoga kebenaran ini terwujud berkat doa rakyat Indonesia yang waras. Kemudian, semua fasilitas Jokowi harus dihapus, termasuk pensiun, termasuk perumahan mantan presiden. Para pengadil ramai-ramai menjual kejujuran jabatan Jokowi, pasang kumis palsu biar mirip dengan yang diijazah. Seterusnya, negara hancur oleh manusia biadab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghukum manusia yang seperti itu. Kami dari kalangan rakyat juga ingin meminta para peneriak ijazah kami hanya ingin semua pejabat harus diperiksa ijazahnya. Semoga cepat dipenjara dan kroni-kroninya semua yang mengikuti segera diusul tuntas. Jangan ada lagi kebohongan di negara-negara ini. Usut mulai dari awal partai pengusung KPU, pihak yang terkait lainnya, tangkap semua perusahaan NKRI. Kemudian akhirnya kebenaran menemukan jalannya, kebohongan harus dibungkam. Kalau begini harus dituntut sesuai dengan aturan hukum. Siapa yang terkait, banyak kepolisian, badan hukum yang berkaitan Gus Nuril dan Babang Tri yang dipenjara menuntut mestinya. Seterusnya, harta yang melimpah tidak menjamin orang bisa hidup tenang. Menegakkan hukum yang adil sangat sulit, bagaikan mendirikan benang basah. Sepandainya memukus bangkai, akhirnya akan tercium juga. Hebatnya para pencinta kejujuran dan keadilan. Semangat semua, ya bro. Seterusnya, Allah pasti menunjukkan kebenaran adalah asli, sedangkan yang palsu tidak mungkin bisa jadi asli sesungguhnya. Allah Maha Penolong kebenaran. Kita hormat pada orang jujur, transparan, adil, dan objektif. Yang jujur saja masih dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Bersadarlah, hidup hanya sekali.
Kemudian yang jelas beda yang bilang sama itu mata rabun, harus berobat sebelum parah. Ijazah masalah gampang, tapi dibuat ruwet oleh polisi dan temulnya. Jutaan TKI di Malaysia rata-rata mereka bilang 1000% ijazah Jokowi palsu. Memang beliau pengkhianat, pembohong besar pada seluruh Republik Indonesia. Seterusnya, kalau ijazah itu memang asli, pasti sangat mudah menangkap sang penuduh karena ada badan yang berkompeten baik dari dalam negeri atau di luar negeri yang bisa mengeceknya. Tapi karena barang itu betul palsu, sampai lebaran monyet pun nggak bisa dinyatakan asli. Biarlah segelintir aparat bisa mengkriminalisasi sang penuduh, tapi ini akan jadi masalah di kemudian kelak. Seterusnya, hakim memberi keputusan kurang tepat. Katanya seharusnya ijazah Jokowi sah kepalsuannya. Salah satu prestasi buat ODGJ makin banyak. Mantan presiden nggak punya malu. Toh sudah beberapa tahun nggak mau menunjukkan, malah ngajak sidang dan selalu dilindungi OPD. Zaman wes tumo iki oke, uang nggak geleng hilang itu. Jokowi, kenapa kamu jadi manusia pembohong? Membohongi seluruh rakyat Indonesia. Ingatlah, Maha melihat segala apa yang kamu perbuat. Ingat sih, Sang Allah. Penduduk Republik Indonesia ngurus ijazah satu orang makan waktu tahunan. Jadi apa tindak lanjut terhadap pelanggaran hukum ini? Harus jelas supaya ada penyelesaiannya. Seterusnya, tiap hari lihat kasus ijazah Jokowi. Kalau tidak hadir lagi di PN-nya, memang Jokowi tidak punya ijazah. Penegak hukum harus tegak putuskan palsu ijazah dan penjarakan para ternak-ternak Mulyono, terutama Andi Alzwar yang getol. Ayo rakyat negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bongkar terus ijazah palsunya, karena kita semua sudah tahun-tahun lebih diapusi dan dibohongi. Kemudian semoga orang-orang yang mendukung kebohongan sadar takut akan dosa, apalagi menerima imbalan. Terima kasih untuk Hakim Pak Jaksa yang jujur, berantas, adili semua itu dari UGM, kepolisian, KPU, dan termul-termul yang lain, pengacara yang kurang ilmu, adili, jangan sampai tersisa bikin goncang, gancing bangsa kita, pecat yang punya jabatan pembohong. Demikian teman-teman.